Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang keefektifan organisasi dalam Total Quality Management. Jadi objektif kuliah kita pada sesi hari ini adalah mahasiswa untuk mengetahui prinsip-prinsip keefektifan organisasi dalam Total Quality Management. Yang berikutnya adalah supaya mahasiswa mengetahui implementasinya dalam industri manufaktur dan jasa. Baik, ini prinsip Total Quality Management (TQM) yang berhubungan dengan organisasi. Yang pertama, fokus kepada pelanggan, ya. Jadi customer ini adalah merupakan bagian yang penting ya dalam Total Quality Management. Kemudian memperhatikan pemangku kepentingan atau dalam kata lain shareholders. Nah, ini ada beberapa shareholders yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ketiga, partisipasi dan kerja tim. Yang keempat adalah fokus kepada perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kita diskusikan, yang pertama adalah fokus kepada pelanggan ya. Definisinya dalam hal ini, dalam memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, organisasi harus sepenuhnya memahami semua atribut produk dan layanan yang berkontribusi pada menambah nilai atau value added kepada pelanggan dan mengarah pada kepuasan dan loyalitas ya. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah kita memenuhi customer satisfaction ya, atau dalam hal yang sekarang semua perusahaan itu mencoba untuk memenuhi customer satisfaction atau customer delight. Nah, ini ya, yang paling tinggi levelnya itu adalah customer delight atau menyenangkan pelanggan. Nah, dalam hal ini, bagaimana caranya adalah memahami semua atribut produk dan layanan sehingga kita bisa memenuhinya, sehingga kita akan menambah nilai ya, value added kepada pelanggan. Dan akhirnya pelanggan tersebut akan puas dan akan loyal kepada produk atau layanan kita. Berikutnya, tentang fokus kepada pelanggan ini, ya. Jadi pelanggan ini adalah penilai utama dan kita harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan untuk memenuhi dan melampaui ekspektasi mereka, ya. Kemudian organisasi harus membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, ini ya. Jadi pelanggan ini merupakan partner dari organisasi sehingga kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan ya, sehingga organisasi tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Bahkan kalau bisa melampaui ekspektasi mereka. Definisi yang kedua tadi, yang tentang organisasi dan berhubungannya dengan TQM, yaitu yang kedua memperhatikan pemangku kepentingan atau shareholders ya. Jadi perlu kita ketahui semuanya bahwa shareholders ini ada beberapa. Nah, ini memperhatikan shareholders ini termasuk memperhatikan beberapa kepentingan ini ya, yang di sini sudah kita jelaskan, yaitu pemangku kepentingan ini ada 6. Yang pertama adalah pegawai. Ya, pegawai ini seperti memiliki kepentingan terhadap kondisi kerja, gaji yang adil, kebijakan manajemen sumber daya manusia. Terus kemudian kedua pelanggan ya, memiliki kepentingan terhadap produk dan layanan yang berkualitas, harga yang wajar, dan pelayanan pelanggan yang baik. Yang ketiga pemegang saham, ya ini memiliki kepentingan terhadap pertumbuhan laba dan nilai perusahaan. Ya, pemegang saham ini atau istilah lain adalah pemodal kita, sehingga akan berkepentingan bagaimana perusahaan kita bisa berkembang dan bagaimana perusahaan kita bisa memperoleh laba dan meningkatkan dan mempertahankannya. Ya, ini adalah pemegang saham. Yang keempat, pemerintah ya. Pemerintah ini memiliki kepentingan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan kontribusi terhadap ekonomi secara nasional ya. Jadi ini adalah pemerintah. Juga kita berkontribusi secara nasional dan juga lokal ya. Ini termasuk kepentingan yang harus kita penuhi kepada pemerintah.
Kemudian warga lokal. Nah, ini memiliki kepentingan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan organisasi karena perusahaan kita terdiri dan mendirikan usahanya di sekitar lokalitas tersebut sehingga warga di sekitarnya juga memiliki kepentingan. Kemudian mitra bisnis. Nah, ini seperti pemasok atau mitra strategis memiliki kepentingan terhadap hubungan bisnis yang saling menguntungkan ya. Jadi ini seperti supplier. Ya, ini juga shareholders ya. Jadi kita juga harus memperhatikan kepentingan daripada mitra bisnis ini. Nah, ini partisipasi dan kerja tim. Yang pertama, melibatkan manajemen. Nah, ini manajemen ini harus mengembangkan sistem dan prosedur yang mendorong partisipasi dan kerja tim yang melibatkan semua karyawan. Juga karyawan, ya dalam hal ini, karyawan ini adalah mereka yang paling mengetahui pekerjaannya dan tahu bagaimana cara meningkatkannya. Nah, ini adalah karyawan ya, karena karyawan sendiri ini adalah yang terlibat dalam pekerjaannya langsung, sehingga dia paling tahu dan bagaimana cara meningkatkannya ini yang kita kehendaki oleh karyawan ini ya. Kemudian kerja tim dan kemitraan. Nah, harus ada baik secara horizontal, hubungan dengan sama karyawan, maupun vertikal, hubungan dengan manajemen. Sehingga partisipasi dan kerja tim ini akan menciptakan kepercayaan dan motivasi. Ya, jadi, pada intinya manajemen ini harus terlibat aktif untuk meningkatkan dan mendorong partisipasi ya bagi semua karyawan sehingga karyawan sendiri ini akan mengalami peningkatan kepercayaan dan motivasi ya, yang akhirnya mereka akan melakukan pekerjaan yang dengan sebaik-baiknya, sehingga produk atau layanan yang mereka kerjakan dapat di deliver ya, di deliver atau dikirim atau dijual kepada pelanggan dengan kualitas yang terbaik. Nah, ini adalah partisipasi dan kerja tim. Yang keempat adalah fokus kepada perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini meningkatkan nilai melalui produk dan layanan, mengurangi kesalahan, cacat, pemborosan, dan biaya, meningkatkan produktivitas yaitu mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Dari segi organisasi ini, fokus kepada perbaikan berkelanjutan adalah fokusnya kepada peningkatan kinerja karyawan ya. Salah satu cara adalah dengan training atau pelatihan ya. Jadi ini juga kembali lagi kepada karyawan di mana karyawan itu akan ditingkatkan skill-nya ya dan kinerjanya melalui training atau pelatihan sehingga perbaikan berkelanjutan ini akan terjadi. Nah, karena kita sudah meningkatkan dulu skill atau kinerja karyawan ya melalui training atau pelatihan. Jadi fokus kepada perbaikan berkelanjutan ini yaitu melalui training atau pelatihan adalah fondasi untuk peningkatan kinerja karyawan. Ya ini memahami peningkatan kinerja melalui umpan balik ya, yang kata kuncinya ini adalah umpan balik antara praktek dan hasil. Nah, ini siklus training atau pelatihan, biasanya training atau pelatihan ini harus kita rencanakan ya, targetnya siapa, bagaimana tujuannya, apa hasil kira-kira yang ingin dicapai, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan rencana, ya, jadi trainingnya sendiri, penilaian kemajuan, serta revisi rencana berdasarkan temuan penilaian, umpan balik untuk perbaikan. Ya. Jadi biasanya karyawan ini harus kita tingkatkan kinerjanya ya melalui training dan pelatihan. Setelah training dan pelatihan, ada beberapa periode atau beberapa waktu di mana karyawan ini bisa mengimplementasikan skill ya atau kinerja yang bisa dia tingkatkan
setelah melakukan training dan pelatihan. Jadi setelah beberapa periode baru kita evaluasi apakah kinerja dari karyawan itu meningkat atau tidak. Jadi hasilnya berupa umpan balik ya, umpan balik untuk perbaikan. Jadi kalau misalnya tidak meningkat kinerjanya, umpan baliknya, evaluasinya bagaimana supaya kita tingkatkan. Kalau sudah meningkat, berarti bagaimana mempertahankannya atau bahkan bisa meningkatkan kepada level yang lebih tinggi. Berikutnya, supaya kita ketahui bersama, ini ada 3 tingkat kualitas dalam organisasi yang berkomitmen pada TQM. Ya, jadi 3 tingkat ini adalah 3 tingkatan di mana dia harus kita laksanakan ya, sehingga organisasi kita mencapai level Total Quality Management. Yang pertama, tingkat organisasi ini terdiri dari beberapa proses. Tingkat proses sendiri terdiri dari beberapa individu dan tingkat individu. Nah, ini yang kita akan fokus di tingkat individu ini ya, karena secara organisasi orang atau individu ini yang paling penting ya, yang paling penting. Jadi, bagaimana kita bisa mencapai tingkat organisasi dan tingkat proses? Kita harus fokus dulu kepada yang tingkat individu ya, di mana individu ini seperti batu-batunya ya, batu-batu bata yang ibaratnya batu bata ini yang diperlukan untuk mendirikan rumah, sehingga kita fokus kepada tingkat individu. Nah, ini adalah tingkat individu penjelasannya. Inisiatif individu memiliki dampak positif pada kesuksesan bisnis. Individu yang berfokus pada kualitas seringkali melebihi harapan pelanggannya. Jadi, pada akhirnya perusahaan tersebut bisa mendeliver atau menjual produk dan jasa yang melebihi harapan pelanggan. Kemudian sikap dapat diubah melalui kesadaran dan upaya ya. Contohnya melalui daftar periksa kualitas pribadi secara rutin ya, atau masing-masing individu itu mengevaluasi diri kita masing-masing ya secara rutin sehingga sikap dapat diubah ya dan akhirnya meningkatkan kualitas secara individu. Nah, ini jadi tingkat individu ya, ini yang harus kita fokuskan. Secara individu ini kita meningkatkan kualitas ya, dengan tadi kita bisa lihat tadi juga melalui pelatihan dan training. Nah, kemudian keefektifan individu yang akan dicapai karena tingkat individu kualitasnya sudah meningkat sehingga akan memunculkan keefektifan individu. Yang keefektifan individu ini adalah dapat berkontribusi kepada keefektifan kumpulan karyawan untuk menjalankan proses, sehingga mencapai keefektifan organisasi. Nah, ini ya, jadi ini adalah strukturnya, di mana tingkat individu sendiri ini adalah bagian yang terpenting dari perusahaan ya. Jadi semacam fondasi atau batu batanya. Jadi kalau setiap individu ini meningkat kualitasnya, akhirnya kumpulan individu ini yang menjalankan proses akan mencapai keefektifan organisasi. Ya, jadi itu pembahasan kita pada kali ini. Pertemuan berikutnya adalah contoh implementasi organisasi TQM dalam bidang manufaktur dan jasa. Demikian sesi kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Baik, jadi kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.